Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 34. Apa ada info lain atau apa gitu Bi yang bias menuju di mana Fauzan atau Senja berada sekarang? Atau mungkin info tentang keberadaan Agnes sekarang gitu Bi? Tanya Clarlista memaksa sekuat mungkin. Belum sempat Bi Ina menjawab pertanyaan dari Clarlista, telepon rumah pun berdering keras. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ruang tamu untuk memekakan telinga sang penghuni rumah. Sebentar ya Non, Bibi angkat telepon dulu, ucap Bi Ina sambil meninggalkan Clarlista yang masih belum menyerah. Bi Ina berlarian kecil menuju pusat suara. Tentunya tanpa ia pikirkan lagi betapa kalutnya Clarlista saat itu. Halo, sapa Bi Ina ramah. Halo Bi, aku lagi ada masalah di Surabaya karena Agnes, sahabat Senja tengah kecelakaan. Kemungkinan aku akan lama di sini. Aku ada di Rumah Sakit Harapan. Nanti kalau papa pulang ke Jakarta nanyain aku, bilang aja aku di Surabaya ada urusan. Karena sebelumnya papa bilang akan pulang ke Jakarta, Bi. Fauzan menjelaskan dari balik sambungan telepon. Ia mengatakan segala hal yang ia alami saat ini. Setidaknya memberi sedikit kesempatan untuk mereka memberikan doa pada Agnes dan ibunya. Baik Pak, semoga Non Agnes dan ibunya cepat segera diberikan kesembuhan ya, ucap Bi Ina mendoakan. Clarlista yang mendengarkan ucapan doa dari Bi Ina pun terkejut. Diberikan kesembuhan, maksudnya apa? Siapa yang sedang sakit? Setelah Bi Ina menutup sambungan telepon, Clarlista pun memberikan pertanyaan yang menggebu-gebu pada Bi Ina. Bi, Agnes dan ibunya kenapa? Mereka sakit? Sakit apa? Aku dokter Bi, Bibi bisa cerita sama aku. Aku akan bantu mereka untuk kesembuhan mereka. Please Bi, bantu aku untuk dapat infonya. Maaf Non, sebenarnya ada apa? Apa Non mengenal Non Agnes, sahabatnya Nyonya Senja? Tanya Bi Ina penasaran. Iya Bi, saya mengenal mereka. Jadi tolong beritahu saya, di mana keberadaan mereka? Tapi sebenarnya ini pesan untuk Tuan Besar. Gak apa-apa Bi, aku juga kenal kok sama Pak Haris. Please Bi, tolongin saya kali ini, ucap Clarlista memohon-mohon. Non Agnes dan ibunya mengalami kecelakaan dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Harapan di Surabaya. Tuan Fauzan dan Nyonya Senja saat ini sedang menemani masa perawatan mereka di sana, Non.
Sebuah rumah yang terlihat mewah dari luar, apakah dapat meyakinkan orang di sekitar bahwa masalah tak pernah melewati kehidupan penghuninya? Apakah segala fasilitas mahal dan benda-benda bernilai tak terjangkau akan menjamin kebahagiaan? Ah, brengsek kamu Fauzan. Kenapa juga mereka harus terselamatkan? Kenapa juga harus ada Fauzan di sana untuk menolong dan mendonorkan darahnya? Harusnya mereka gak ada di sana saat itu. Seru Aksa memukul meja kerjanya. Tangannya tak berhenti melempar segala barang-barang yang ada di dekatnya, hingga beberapa lembar dokumen jatuh berserakan di lantai. Aku harus memastikan sendiri mereka meninggalkan dunia ini. Aku gak bisa seperti ini. Mereka harus mati di tanganku juga, seru Aksa dengan ambisinya yang begitu kuat. Aksa mengambil ponselnya di kantung celananya. Ia mencari dial sang sekretaris untuk memberikan tugas selanjutnya. Lindia, kamu siapkan tiket penerbangan untuk saya hari ini. Saya harus ke Surabaya hari ini juga. Baik Pak, sahut Lindia. Siapkan supir dan 2 ajutan juga untuk saya ya, seru Aksa memerintah lagi. Di pusat kota Surabaya, sepasang pasutri menggantungkan harapannya pada Sang Pencipta. Kala orang yang mereka sayangi dan baru saja mereka temui malah terbaring lemah dengan bantuan alat pernafasan. Di tengah segala panjatan doa ratusan sanak keluarga pasien, mereka juga ikut merayu Sang Maha Penyembuh untuk memberikan mukjizatnya kepada kerabat mereka. Mereka, Fauzan dan Senja, kini mereka sudah menempati kamar perawatan VIP untuk Agnes dan Neta. Fauzan sengaja memberikan permintaan kepada pihak rumah sakit untuk memindahkan mereka ke dalam satu ruang perawatan yang sama. Untuk apa? Apa masih harus diperjelas? Sayang, kita doakan saja mereka ya. Dokter sudah melakukan apa yang terbaik untuk Agnes dan Tante Neta. Sekarang giliran kita yang bantu mereka semampu kita, yaitu doa, ucap Fauzan menenangkan sang istri. Makasih ya, kamu udah mau bantu dan peduli sama sahabatku dan ibunya. Sama-sama sayang, jangan pernah sungkan untuk meminta apapun dariku. Aku akan selalu sedia untuk kamu. Please anggap keberadaanku di sisi kamu ya. Aku hanya ingin dianggap ada. Ucap Fauzan mengutarakan apa yang ia rasakan. Maafin aku yang udah mengabaikan kamu. Aku salah, tapi kamu juga gak bisa membuktikan apa yang salah dari argumenku. Ucap Senja menatap lirih. Fauzan memberikan tatapan lirih kembali pada sang istri. Ia tahu dan sangat paham bahwa cinta bukanlah suatu hal yang dapat dipaksakan. Tapi ia tak akan menyerah. Bukan seorang Fauzan namanya, jika men. Aku gak mau menyalahkan apa yang sudah kamu percayai. Kebenaran pasti akan terungkap. Aku gak bisa memaksa kamu untuk percaya sepenuhnya padaku. Begitu pula dengan perasaan cinta. Ucap Fauzan semakin melembut. Perasaan cinta? Apaan sih? Seru Senja mengelak.
Iya, benar kan? Aku gak bisa memaksa kamu untuk masalah perasaan cinta. Aku gak bisa memaksa kamu untuk mencintaiku. Perasaan cinta? Apa Senja benar-benar yakin jika dia tidak mencintai suaminya? Apa dia akan menjadi bodoh jika terus-menerus menahan sebuah kejujuran bahwa perasaan cinta itu telah hadir? Kita lagi membahas Agnes dan Tante Neta ya, jangan keluar topik pembicaraan. Modus aja kamu tuh, seru Senja mengalihkan pandangannya. Siapa yang modus sih? Ingat ya, aku gak akan mengakhiri masalah Agnes dan Tante Neta sampai di sini. Aku akan usut tuntas semuanya. Gak ada yang sulit buat aku untuk masalah apapun. Kecuali untuk meluluhkan hati kamu. Atau jangan-jangan kamu memang sudah mencintaiku, sayang? Tanya Fauzan menggoda sang istri. Bisa gak usah terlalu percaya diri kalau jadi orang. Usahakan biasa aja gitu, seru Senja tak dapat menahan rasa malunya. Aku sudah selalu biasa aja, sayang. Tapi kenapa kamu malah menuduhku terlalu percaya diri bahkan terlihat malu-malu? Apa jangan-jangan opiniku benar adanya? Tanya Fauzan kembali menggoda sang istri. Kamu ya, ngeselin beneran, sumpah, ucap Senja pergi menghindar dari sisi sebelah sang suami. Sedangkan Fauzan hanya bisa tersenyum memperhatikan tingkah lucu sang istri. Selama ini rasanya tidak ada kasih sayang dari sosok wanita di dalam kehidupannya. Kecuali Biina memang selalu menyayanginya seperti anak sendiri. Tapi kali ini berbeda, perasaan sulit untuk mempercayai makhluk dari kaum Hawa, nampaknya sudah mendarah daging. Sayangnya kini kepercayaan itu telah musnah, bak hilang di telan bumi. Kehadiran Senja yang memang tak sengaja dalam kehidupan Fauzan, membuat perasaan laki-laki itu seperti roller coaster. Terombang-ambing, namun masih terus dan tetap menanti dan ketagihan akan canda tawa yang manis itu. Senja menghampiri Agnes dan Neta yang masih belum sadarkan diri. Fauzan, aku mau tanya Senja begitu datar. Tanya apa, sayang? Kenapa kamu mau nolongin Agnes dan Tante Neta? Kenapa kamu mau biayain semuanya? Apalagi kamu sampai merelakan tetesan darahmu untuk menolong Tante Neta? Menolong tidak harus memiliki syarat untuk mengenal lebih dulu kan? Lagi pula aku juga gak mengerti. Kenapa saat melihat mereka, aku merasa aneh dan tak asing? Padahal aku belum mengenalnya lebih dari 24 jam. Aneh gimana maksudmu? Tanya Senja penasaran dengan ucapan Fauzan. Aneh aja, saat berbincang dengan Tante Neta, aku merasa nyaman, entah karena apa. Mungkin karena aku merindukan sosok ibu dalam hidupku, jadi saat Tante Neta datang dengan sifat keibuannya, aku jadi merasa senang aja. Aku harap mereka baik-baik aja, ucap Senja begitu lirih. Semoga aja, aku akan upayakan agar dokter di sini mengerahkan segala yang terbaik untuk mereka, ucap Fauzan menghampiri Senja.
Lalu kenapa kamu terlihat aneh saat aku beritahu tentang nama lengkap Agnes? Seolah-olah nama lengkap Agnes itu begitu mengejutkan bagi kamu, tanya Senja mengeluarkan segala unek-unek dalam dirinya. Apa kamu tahu kalau aku memiliki adik perempuan? Ya pasti kamu gak tahu lah ya. Kamu kan gak pernah mau tahu apapun tentang aku. Padahal kan aku adalah ayah kandung dari buah hati kamu, ucap Fauzan sarkastik. Apaan sih? Kalau mau nyindir tuh langsung aja, gak usah pakai konotasi segala, seru Senja semakin sensitif. Sayang, biasa aja dong, gak usah marah-marah gitu, cepet tua loh, seru Fauzan meledek sang istri lagi. Makanya kalau aku tanya baik-baik tuh dijawabnya juga baik-baik. Jangan malah mengalihkan topik pembicaraan. Ah eloh, kok ngeselin banget orang ini ya, seru Senja menancapkan gas lebih kencang lagi. Hehe ya sayang, aku jujur, sebenarnya aku memiliki adik perempuan tapi sayangnya aku gak pernah melihat dia sampai saat ini. Karena ibuku pergi bersama selingkuhannya dan membawa adikku yang saat itu masih berumur 1 tahun. Untuk pertama kalinya Senja melihat sosok otoriter itu melemah. Terlihat jelas rasa kerinduan yang begitu hangat dalam pada sosok ibu dan adik yang tak pernah ia lihat lagi dalam hidupnya. Tak semua orang yang berjaya akan memiliki kehidupan pribadi yang baik juga kan? Reputasi yang tinggi tidak juga bisa menjamin kebahagiaan dalam diri seseorang, bukan? Lalu apa hubungannya dengan nama lengkap Agnes? Tanya Senja semakin penasaran. Yang aku ingat, nama adikku itu Clara, tapi aku tak ingat nama lengkapnya. Karena papa sudah menutup rapat-rapat tentang mereka. Papa masih kecewa dan sakit hati karena pengkhianatan yang dilakukan ibuku. Aku paham maksudmu. Jadi kamu merasa kalau Agnes itu adalah Clara adikmu yang selama ini kamu cari? Apalagi Agnes memiliki inisial nama terakhir huruf A. Yang bisa aja berkemungkinan besar adalah kepanjangan dari Arsyadinata, nama keluarga kamu, begitu kan? Senja mengutarakan opini yang telah ia telaah dari segala sikap sang suami. Ya kamu benar, ibuku namanya juga Neta, dan golongan darahku sama dengan ibuku. Itu semakin membuat aku yakin akan hubunganku dengan mereka. Dari mana kamu tahu kalau ibumu memiliki golongan darah yang sama denganmu? Bukannya kalian berpisah sudah lama sejak kamu masih kecil? Tanya Senja terheran-heran. 5 tahun yang lalu aku mengalami kecelakaan dan membutuhkan transfusi darah. Tapi sayangnya papa gak bisa mendonorkan darahnya, karena golongan darahku hanya sama dengan ibuku. Dari hal itu aku ingat, kalau semuanya benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan. Bukan hanya kebetulan. Iya juga sih, kenapa harus bisa sesuai semuanya ya? Kayaknya aku tahu dari mana kita bisa tahu kepanjangan dari inisial nama Agnes. Pagi kembali beranjak untuk menyelesaikan tugasnya dalam menyinari dunia. Walau ia tahu akan ada yang mencelanya, tapi ia tetap menjalankan tugasnya.
seorang wanita cantik berambut pirang terlihat menuruni sebuah taksi dari bandara. Matanya tertuju pada resepsionis dengan segala pertanyaan yang memenuhi benaknya. "Permisi Mbak, apa di sini ada pasien bernama Agnes?" Dia dan ibunya adalah pasien kecelakaan. Mereka dibawa ke rumah sakit ini sekitar kemarin siang. "Ada kan pasien tersebut di sini Mbak?" tanya Clarlista menggebu-gebu. "Pasien kecelakaan kemarin siang. Sebentar ya Mbak, saya cek dulu," ucap resepsionis itu. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.